Shalom. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2020 kita akan bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam ibadah. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 224, baiknya yang pertama, kedua, dan keempat. Sidang jemaat dimohon berdiri. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kembali kita menaikkan ungkapan syukur kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, kita nyanyikan bait yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan. Bernyanyilah
Nats pembimbing bagi kita terdapat di dalam Mazmur pasal 68 ayat 33 sampai dengan ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, untuk merespon nas pembimbing tadi, kita memuji memuliakan nama Tuhan dari hidup jemaat nomor 225. Dan nyanyikan bait yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga, berkereta awan putih. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, pada hari ini kami bersama-sama dengan sidang jemaat Tuhan kembali mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, bahkan dengan perbuatan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Pimpinlah kami kepada hidup yang kekal, sehingga kami beroleh hidup yang kekal hanya di dalam nama Tuhan. Bimbing pelihara kami, hidup kami selanjutnya, kami dapat melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk menerima pemberitaan anugerah Allah, jemaat dimohon berdiri.
Pemberitaan anugerah Allah terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1b sampai dengan ayatnya yang kedua, yang mengatakan demikian: kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mari kita aminkan pemberitaan anugerah Allah tadi dengan menyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 214, Bahagia di Hatiku. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan dari Mazmur pasal 47 ayat yang kedua, ke-6 sampai dengan yang ke-9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas segala bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab yang diambil dari Mazmur pasal 47 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami naikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk membaca sebagian daripada firman. Biarlah Kau berfirman kepada kami, agar kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami agar dapat melakukan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini.
Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 47 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 di bawah perikop Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita aminkan firman Tuhan tadi. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 223 kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan sampai dengan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dewianti. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53 di bawah dua judul perikop. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan yang kedua, kenaikan Yesus. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur karena sampai dengan saat ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, sehingga kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Sejenak kami akan mengarahkan segenap perhatian kami pada kebenaran firman-Mu sebagai makanan bagi roh kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami pada pengertian yang benar akan maksud dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Saya ulangi, Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Di bawah judul perikop yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan yang kedua, kenaikan Yesus. Saya bacakan perikop ini bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bersama bagi kita. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini umat Kristiani di seluruh penjuru dunia memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga menandai akhir kebersamaan Yesus secara fisik dengan murid-muridnya di dunia ini. Secara fisik kita tahu Yesus bersama dengan para murid. Secara fisik Yesus dapat dilihat dan dekat dengan mereka. Mengakhiri kebersamaan mereka di dunia, Yesus memberikan tugas kepada para murid yang disertai dengan otoritas atau kuasa untuk melakukannya. Nah, secara rinci Bapak Ibu saudara-saudari, ada 4 hal penting yang dapat kita lihat dan kita pahami dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga berdasarkan nats kita hari ini. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat 44 sampai dengan ayat 48. Sebelum Yesus naik ke sorga, atau saat-saat Yesus akan naik ke sorga, Yesus memberikan tugas kepada para murid untuk menyaksikan, untuk memberitakan segala sesuatu tentang Dia. Para murid kembali diberitahukan, para murid kembali diingatkan oleh Yesus bahwa Dialah Mesias yang telah ditulis di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab nabi-nabi dan juga di dalam kitab Mazmur. Mesias yang menderita, yang mati
disalibkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Semuanya ini dilakukan dalam rangka penyelamatan manusia. Dan mengenai semuanya ini para murid telah menyaksikannya secara langsung pada waktu mereka ada bersama dengan Yesus. Oleh karena itu, Yesus mengamanatkan agar murid-murid yang telah menyaksikan semuanya ini pergi memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam namanya, dan ini dilakukan mulai dari Yerusalem. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan di dalam namanya, harus diberitakan di dalam nama Yesus? Alasan yang pertama, karena di dalam nama Yesus ada kuasa yang menolong orang untuk menyesali dosa-dosanya dan bertobat. Dan alasan yang kedua, karena hanya di dalam nama Yesus pengampunan dosa itu diberikan bagi siapa saja yang menyesali dosa-dosanya, sehingga manusia beroleh selamat. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, Lukas telah menegaskan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Kita garis bawahi, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-49. Yesus menjanjikan penolong, yakni Roh Kudus. Yesus tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa tugas, bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada para murid kelak bukanlah tugas atau tanggung jawab yang mudah. Yesus sangat mengenal siapa murid-muridnya yang pernah meninggalkannya, bahkan yang telah menyangkal dan mengkhianatinya. Oleh karena itu Yesus belum mengizinkan mereka pergi keluar dari Yerusalem untuk memberitakan Injil sebelum mereka menerima Roh Kudus. Karena apa? Karena jika tidak demikian, mereka pasti gagal. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kita lihat di dalam ayat 50 sampai dengan ayat 53 pada perikop yang kedua. Yesus memberkati murid-muridnya dan naik ke sorga. Disebutkan di dalam ayat 52 bahwa setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudari? Bukankah biasanya yang namanya perpisahan selalu mendatangkan kesedihan? Apalagi para murid ini kan berpisah dengan guru mereka, guru agung yang sangat mereka kasihi, yang sangat mereka cintai. Mengapa dikatakan ketika Yesus naik ke surga justru para murid ini pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita? Mereka tidak sedih. Apalagi perpisahan yang entah kapan mereka baru bisa bertemu kembali. Dikatakan mereka tidak sedih sekali lagi. Nah, mereka sangat bersuka cita, tidak lain karena mereka telah memiliki pemahaman dan juga iman yang benar tentang Yesus. Mereka tidak lagi dikurung oleh pemahaman dan pemikiran duniawi yang semu. Mereka telah berhasil menanggalkan atau meninggalkan pemahaman dan pemikiran duniawi mereka yang sementara, sehingga semuanya itu kemudian membuka ruang hati para murid untuk diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Ketika kita berhasil melepaskan semua pemikiran dan pemahaman terhadap berbagai keinginan diri, maka sesungguhnya kita telah membuka ruang yang semakin lebar, ruang yang semakin luas bagi pekerjaan Roh Kudus. Kegagalan orang menjadi saksi Kristus, kegagalan orang mewujud nyatakan kasih Allah di dalam kehidupannya, karena ruang yang ia sediakan bagi Tuhan dan bagi karya Tuhan itu terlalu sempit dan sedikit. Selama ruang hati kita sangat syarat dengan berbagai keinginan dan cita-cita dunia, maka kita akan terus menutup semua pintu bagi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, Yesus naik ke sorga membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah penguasa sorga yang menyediakan tempat bagi kita, yang duduk di sebelah kanan Bapa untuk menjadi pembela bagi kita.
Karena itu tidaklah mengherankan jika Kristus dapat berkata di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18, bahwa kepadaku telah diserahkan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Jadi Yesus naik ke sorga membuktikan bahwa dia adalah Allah penguasa sorga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan nats ini bagi kita, yang sekaligus merupakan janji Tuhan bagi kita? Yang pertama, ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, hal yang penting untuk diketahui adalah bahwa ada satu manusia yang hidup di dalam sorga, yaitu Yesus Kristus. Artinya, Yesus Kristus telah menjadi suatu fakta yang real, fakta yang nyata, bukan lagi sekedar mimpi atau kemungkinan. Kita tidak lagi menantikan sorga sebagai harapan kosong, sebagai harapan yang semu, tetapi dengan kepastian yang penuh keyakinan. Karena apa? Karena Yesus Kristus yang adalah kepala kita telah berada di sorga. Ini yang pertama. Yang kedua, Kristus yang berada di sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa adalah pembela dan juru syafaat kita yang setia. Dan yang ketiga, dengan iman kita melihat kuasa Kristus yang bekerja di antara orang yang percaya kepadanya. Yesus memberikan kepada kita roh yang menghidupkan dan roh yang membangkitkan semangat. Oleh sebab itu, ketika kita sudah tahu inilah janji Tuhan bagi kita, dan janji Tuhan ini pasti akan menjadi bagian kita, maka bagi kita yang sedang menjalani kehidupan di masa yang sulit dan berat seperti sekarang ini, kita diminta untuk tetap mempercayakan seluruhnya, seutuhnya keberadaan hidup kita kepada Allah, kepada Tuhan. Meskipun kehidupan yang kita jalani tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Jalani kehidupan ini dengan penuh semangat dan keberanian, dengan syukur dan sukacita, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para murid Yesus tadi. Ketika mereka pergi meninggalkan Yerusalem, mereka berada dalam keadaan sukacita. Lakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita dengan tekun dan setia. Sebab Yesus yang telah naik ke sorga, dia setia untuk menolong dan membela kita umatnya yang mau mempercayakan seluruh keberadaan hidup kita kepadanya. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan Yesus menyempurnakan firman-Nya dan memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mengajak kita untuk satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang berbicara kepada kami saat ini. Kami percaya, kami bersuka cita karena kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa Yesus benar-benar Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan di dalam Engkau kami memperoleh jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal, sehingga kami dapat terus mengikut Engkau dengan iman yang teguh, tanpa ragu, tanpa takut dan gentar sedikit pun. Persekutuan kami, pelayanan kami, pemberitaan firman Tuhan yang kami lakukan di hari-hari ke depan, kami pertaruhkan ke dalam pimpinan kuasa-Mu Bapa. Secara khusus ya Allah, di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang kami hadapi saat ini, kami sungguh menyadari bahwa situasi dan kondisi seperti ini telah mengubah banyak hal di dalam keseharian kami. Hari-hari, minggu-minggu, bahkan bulan-bulan kami berada di rumah, membiasakan kami beraktivitas dalam keterbatasan sosial kami. Kami tahu ini berat bagi kami Tuhan, tetapi kondisi ini mengharuskan kami menjalaninya dengan tulus ikhlas. Berkatilah setiap upaya yang terus dilakukan hingga saat ini ya Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini benar-benar dapat berhenti. Kuasa-Mu menaungi pemerintah daerah, pemerintah desa dan jajarannya, para medis, serta seluruh komponen masyarakat, agar komit dan bersinergi memelihara ketaatan pada aturan yang ada. Engkau menolong para petugas yang berada di pos-pos, di seantero tempat agar dapat selalu sehat, melayani dengan hati gembira dan sabar, sehingga semua orang merasa tertolong, damai sejahtera,
dan bersukacita. Dan kami percaya di balik wabah ini, Engkau menitipkan perkara-perkara baik untuk bumi ini, untuk manusia dan segala makhluk. Dan ajarkan kami peka terhadap kehendak-Mu, ya Allah. Demikian juga kami serahkan hidup kami seutuhnya, baik pribadi, keluarga, tugas usaha pekerjaan, sawah dan ladang, aktivitas keseharian kami ke dalam kuasa pemeliharaan-Mu. Ini doa dan permohonan bersama kami yang kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama yang hidup dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada liturgus. Sidang jemaat Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Mari kita berdoa. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari ini, kami kembali menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami setiap saat. Engkau memberkati, memelihara kami dalam kehidupan kami, bahkan di dalam pekerjaan kami masing-masing. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan menyampaikan ungkapan syukur kami melewati persembahan yang sebentar lagi akan kami sampaikan kepadamu. Biarlah Engkau menerima persembahan syukur kami ini sebagai ungkapan syukur kami yang tulus kepadamu. Berkati apa yang masih ada dalam kehidupan kami, agar kami dapat memberikan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan juga tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, yang boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Untuk persembahan syukur kita antarkan dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 196, bait yang pertama dan seterusnya kita nyanyikan sampai persembahan kita selesai. Ku beroleh berkat. Kunjung lenyap yang tidak diberi dunia.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita sambil berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ibadah kita selesai. Kami ucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.